Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat bahwa persenjataan kekaisaran yang sangat besar benar-benar memiliki reaksi, Chu Feng pun merasa senang. Meskipun semua persenjataan kekaisaran memiliki sejumlah perasaan tertentu, tapi itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat persenjataan kekaisaran seperti pedang itu, pedang yang benar-benar mengungkapkan perasaannya dengan sangat jelas dengan cara menyerang seseorang atas inisiatifnya sendiri. Situasi semacam itu dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu ajaib. Aku akan memberimu dua opsi. Kamu akan tunduk pada aku dengan patuh dan melayani aku, atau aku akan merawat kamu terlebih dahulu dan kemudian membuat kamu tunduk kepada aku, kata Chu Feng kepada persenjataan kekaisaran yang sangat besar itu. Dia merasa bahwa persenjataan kekaisaran ini mampu memahami kata-katanya. Wush! Tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, pedang besar itu sekali lagi mulai menyerang Chu Feng. Menarik. Chu Feng tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu sudah memilih yang terakhir," ucap Chu Feng. Wush wush wush. Lalu, Chu Feng melompat ke langit. The Furious Coiling Dragon Beheader yang dipegangnya ini, itu berubah menjadi banyak sinar pedang perak yang bersiul di langit seperti naga perak, dan binatang buas yang berencana menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu di depan jalan mereka. Terlepas dari seberapa kuat pedang Imperial Armament yang besar itu, tetap saja hanya satu Imperial Armament. Karena tidak ada yang mengendalikannya, maka kekuatannya terbatas. Dengan demikian, bagaimana mungkin bisa menahan serangan ganas Chu Feng? Setelah semua, Chu Feng saat ini adalah seseorang yang bahkan peringkat 8 kaisar marsial tidak akan mampu menandinginya. Pada saat itu, pedang Imperial Armament yang sangat besar secara bertahap dihempaskan kembali. Tubuh pedang yang besar mulai bergetar semakin jelas, saat terus mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga. Menjelang akhir, persenjataan kekaisaran yang besar itu hanya gemetaran tanpa henti, dan berhenti berusaha menyerang Chu Feng. Jangankan niat membunuh dari sebelumnya, bahkan kekuatan kaisar yang tak terbatas dari sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng menghentikan serangannya. Dia menyipitkan matanya, dan menatap persenjataan kekaisaran yang besar. Segera, dia pun bertanya, "Apakah kamu berencana untuk tunduk kepada aku sekarang?" tanya Chu Feng. Namun demikian, persenjataan kekaisaran itu tidak bereaksi terhadap kata-kata Chu Feng. Pedang itu telah memilih untuk tetap diam, dan seolah-olah tidak mendengar Chu Feng. "Sepertinya kamu ingin aku memberitahumu lagi, sebelum kamu mau tunduk padaku," ucap Chu Feng. Sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyum jahat. Dan kemudian, dia mulai melambaikan Furious Coiling Dragon Beheader yang dia pegang sekali lagi. Serangan Chu Feng kali ini tidak sesederhana hanya menggunakan Furious Coiling Dragon Beheader-nya. Langit dan bumi menjadi gelap, itu ketika ledakan energi yang menakutkan dipancarkan dari Furious Coiling Dragon Beheader. Energi itu membentuk ilusi di seluruh wilayah, dan itu adalah ilusi binatang buas. Itu memiliki penampilan yang menyerupai harimau atau macan tutul, tetapi panjangnya beberapa ratus meter dan berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah skill marsial surga tabu, dan Chu Feng juga baru saja memahaminya. Ini adalah pertama kalinya bahwa Chu Feng menggunakan Heaven Tabo Martial Skill, karena itu adalah Heaven Tabo Martial Skill yang baru saja diwarisi dari King Xuantian. Bas-bas. Tampaknya menyadari kekuatan Chu Feng, dan juga tampaknya mengakui keterampilan bela diri itu, pedang persenjataan kekaisaran besar itu bergetar hebat. Bahkan wilayah ruang itu dipengaruhi oleh getarannya. Akhirnya, gemetarannya mulai tenang. Namun pada saat itu, pedang besar itu dengan cepat menyusut ukurannya. Pada akhirnya, dari ukuran raksasa, pedang itu berubah menjadi pedang sepanjang 2 meter. Setelah pedang itu menyusut dalam ukuran, gerbang di mana Chu Feng berada juga mulai menghilang. Meskipun persenjataan kekaisaran belum mengakui Chu Feng sebagai tuannya,
tapi sudah jelas bahwa itu tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Chu Feng lagi. Dengan kata lain, itu tidak lagi berani memancarkan permusuhan terhadap Chu Feng. Chu Feng telah menundukkannya dengan kekuatannya. Setelah pedang besar menyusut, Chu Feng bisa melihat karakteristiknya lebih jelas. Memang benar, pedang itu tidak memiliki gagang. Itu adalah pedang yang patah. Namun meskipun pedang itu patah, namun itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Aura era kuno yang padat dan suasana arogansi yang dipancarkan oleh pedang itu, ini membuatnya menonjol dari yang lain. Itu tidak hanya sedikit lebih kuat dari Furious Coiling Dragon Beheader milik Chu Feng, tapi sebaliknya, itu jauh lebih kuat. Imperial Armament itu adalah senjata kualitas terbaik sejati di antara Imperial Armament. Chu Feng bahkan merasa bahwa jika persenjataan kekaisaran itu harus diselesaikan, itu akan melampaui semua persenjataan kekaisaran lainnya. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke gerbang kaisar. Semakin banyak Chu Feng melihatnya, maka semakin luar biasa ekspresi yang diungkapkan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena gerbang kaisar itu juga bukan persenjataan kekaisaran yang biasa. Sepertinya dugaanku benar, ucap Chu Feng. Pada saat itu, senyum puas muncul di wajah Chu Feng. Meskipun dia sudah bersemangat, tapi dia menjadi lebih bersemangat. Alasan mengapa Chu Feng sangat senang dengan dirinya sendiri adalah, karena dia telah menemukan bahwa gerbang kaisar sebenarnya adalah persenjataan kekaisaran yang lengkap. Namun demikian di atas gerbang kaisar itu, Chu Feng telah menemukan jejak pedang besar. Selain itu, Chu Feng juga dapat menemukan jejak gerbang kaisar di pedang besar. Selain itu, lokasi di mana dua jejak ditemukan adalah lokasi di mana gagang pedang seharusnya. Selain itu, baik pedang dan gerbang kaisar, keduanya memiliki pembentukan formasi di atas mereka. Formasi spiritual tidak akan mempengaruhi mereka berdua. Namun demikian, mereka memiliki semacam kekuatan khusus yang mampu menyatukan mereka berdua. Jika Chu Feng menebak dengan benar, seseorang telah mencoba untuk menggabungkan kedua persenjataan kekaisaran yang luar biasa itu bersama-sama, dan membuat mereka menjadi persenjataan kekaisaran yang luar biasa. Namun sayangnya, upaya itu berakhir dengan kegagalan. Chu Feng merasa bahwa sangat mungkin King Xuantian yang berusaha melakukan itu. Namun dengan penemuan petunjuk itu, ini bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan Chu Feng senang dengan dirinya sendiri. Alasan mengapa Chu Feng sangat senang adalah, karena dia merasa bahwa dengan teknik formasi spiritualnya saat ini, dia mungkin dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh King Xuantian. Dengan kata lain, Chu Feng mampu menggabungkan kedua persenjataan kekaisaran tersebut. Seperti apa karakter King Xuantian? Dia adalah orang yang diterima seluruh tanah suci martialisme sebagai yang terkuat sejak era kuno. Chu Feng sangat menghormati King Xuantian. Namun demikian, Chu Feng juga ingin melampaui King Xuantian. Namun untuk Chu Feng saat ini, melampaui King Xuantian dalam hal kultivasi bela diri akan benar-benar mustahil. Namun jika dia bisa melampaui King Xuantian dalam hal teknik formasi spiritual, itu masih akan menjadi sesuatu yang dia bisa banggakan. Senior King Xuantian, mohon maaf atas pelanggaran junior ini. Aku akan menggabungkan dua persenjataan kekaisaran yang kamu tinggalkan. Namun aku pikir jika kamu ada di sini, kamu juga akan mendukung junior ini. Karena kamu pasti sama dengan junior ini, dan juga ingin tahu seperti apa senjata kedua persenjataan kekaisaran ini setelah bergabung bersama. Tanpa ragu, itu pasti akan menjadi senjata yang luar biasa, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu sangat halus. Chu Feng menggunakan puluhan ribu bahan untuk mengaturnya. Formasi spiritu memiliki total 1389 core foundation. Meskipun teknik formasi Chu Feng sangat luar biasa sekarang, tapi Chu Feng masih butuh total 9 hari 9 malam untuk mengatur pembentukan formasi itu. Logikanya, karena Chu Feng sedang terburu-buru untuk kembali ke tanah suci martialisme, dan dia seharusnya tidak membuang waktu sebanyak ini pada satu senjata. Namun demikian,
Chu Feng merasa bahwa kedua persenjataan kekaisaran keduanya adalah item yang luar biasa. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh yang sama, tapi dia mungkin bisa membuat senjata yang melampaui persenjataan kekaisaran, itu jika dia bisa menggabungkan keduanya menjadi satu. Jika dia memiliki senjata seperti itu, kekuatan Chu Feng akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan memiliki kepastian yang lebih besar untuk dapat mengalahkan Master Darkhold. Chu Feng tidak ingin membiarkan kesempatan besar itu lewat begitu saja. Setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasi besar, Chu Feng menempatkan dua persenjataan kekaisaran ke dalam pembentukan formasi agungnya. Meskipun gerbang kaisar itu masih sangat besar, tapi itu sebenarnya sama dengan pedang besar itu. Setelah pembentukan formasi King Xuantian pergi, itu segera diserahkan kepada Chu Feng setelah mengungkapkan kekuatannya. Setelah gerbang kaisar diintimidasi oleh Chu Feng, seperti yang diharapkan Chu Feng, itu mulai menyusut ukurannya. Pada akhirnya, itu menjadi gerbang yang tingginya hanya 3 meter. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, gerbang itu masih sangat besar. Dengan demikian, Chu Feng menggunakan formasi spiritual khusus untuk menyusutkan gerbang kaisar lebih jauh lagi. Terbukti, King Xuantian telah menggunakan pembentukan formasi semacam itu di gerbang kaisar sebelumnya, karena itu sangat halus dan mudah ketika Chu Feng menyempitkan gerbang kaisar lagi. Gerbang kaisar yang awalnya sangat besar seperti raksasa, kini telah menyusut seukuran gagang pedang. Setelah itu selesai, Chu Feng melemparkan gerbang kaisar ke dalam formasi fusi. Hanya saja, sebelum menggabungkan kedua persenjataan kekaisaran, Chu Feng tidak berusaha membuat pedang besar atau gerbang kaisar mengenalinya sebagai tuan mereka. Kenapa dia melakukan itu? Alasan untuk itu adalah supaya senjata tak bertuan itu merasa paling murni. Apa yang diinginkan Chu Feng adalah kemurnian semacam itu. Setelah pembentukan fusi diaktifkan, ia terus beroperasi selama 13 hari. Dan, boom! Akhirnya, formasi besar yang ditutup selama 13 hari pun dibuka. Setelah formasi besar dibuka, pedang lebih dari 2 meter muncul di depan Chu Feng, dan mengambang di udara. Pedang itu berwarna hitam pekat. Meskipun pola berurat dari pedang besar masih ada, tapi mereka tidak lagi berbeda. Itu tampak seperti persenjataan kekaisaran yang baru disempurnakan. Persenjataan kekaisaran itu bukan persenjataan kekaisaran yang biasa. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang diciptakan melalui perpaduan antara pedang besar dan gerbang kaisar. Chu Feng berhasil. Dia telah berhasil mencapai apa yang bahkan King Xuantian gagal lakukan, yaitu menyatukan dua persenjataan kekaisaran. Begitu persenjataan kekaisaran muncul, bahkan Furious Coiling Dragon Beheader Chu Feng yang dipegang di tangannya, itu mulai gemetar tanpa sadar. Senjata itu takut. Aura yang dipancarkan oleh persenjataan kekaisaran itu menyebabkan bahkan, Furious Coiling Dragon Beheader milik Chu Feng gemetar ketakutan. Namun demikian, Furious Coiling Dragon Beheader Chu Feng adalah sesuatu dari era kuno, dan senjata berkualitas tinggi di antara persenjataan kekaisaran. Namun pedang itu mampu menimbulkan rasa takut, bahkan pada Furious Coiling Dragon Beheader. Dari situ orang bisa membayangkan betapa kuatnya persenjataan kekaisaran itu. Maka kemungkinan besarnya, seseorang tidak akan menemukan senjata sekuat senjata di tanah suci martialism. Pedang itu benar-benar seorang raja di antara persenjataan kekaisaran. Sungguh, aku tidak akan pernah kuharapkan kamu untuk bisa mencapai itu. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar telah memperluas cakrawala dari kami, 4 rekan lama. Jika King Xuantian mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat senang juga. Lagi pula, kedua persenjataan kekaisaran itu adalah harta yang dia peroleh dari sisa itu. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar 4 suara yang terdengar di telinganya. Dia terkejut saat mendengar suara-suara itu. Meskipun sudah lama sejak dia mendengar suara-suara itu, tapi itu masih terasa sangat akrab untuk mendengarnya lagi. Selanjutnya, keempat suara itu adalah suara yang paling ingin didengar Chu Feng. Mereka adalah suara-suara dari teknik Dashing Azure Dragon, teknik pembanraian harimau putih,
teknik kebangkitan burung vermilion, dan teknik armor kura-kura hitam. Junior Chu Feng dengan hormat menyambut para senior, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng setengah berlutut ke tanah saat dia menghadapi langit. Meskipun Chu Feng berlutut, wajahnya ditutupi dengan senyum. Lagi pula, momen ini adalah momen yang sudah lama dinanti-nantikannya. Hahaha. Saat berikutnya, 4 tawa terdengar dari tubuh Chu Feng. Segera, 4 tubuh cahaya terbang keluar dari tubuh Chu Feng. Segera, 4 tubuh cahaya terbentuk dan menjadi 4 monster besar. Mereka adalah Azure Dragon, Macan Putih, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Mereka adalah bentuk sebenarnya dari 4 keahlian rahasia agung tertinggi. Meskipun sudah bertahun-tahun dari sejak itu, 4 keterampilan rahasia agung ini masih tampak sangat mendominasi, itu ketika mereka muncul kembali di hadapan Chu Feng dalam bentuk mereka yang sebenarnya. Chu Feng, aku benar-benar tidak pernah mengharapkan bahwa kamu tidak hanya berhasil mendapatkan warisan King Xuantian, tapi kamu juga mencapai apa yang bahkan gagal dia lakukan. Apakah kamu tahu, betapa luar biasanya kedua persenjataan kekaisaran itu? Burung vermilion berkata kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Senior, tolong jelaskan, kata Chu Feng yang ingin tahu. Harimau putih menghela nafas, dan kemudian menjawab. Itu adalah hal-hal dari masa lalu. Tidak ada yang menarik dari mereka. Chu Feng, yang harus kamu ketahui adalah, bahwa kedua persenjataan kekaisaran itu sangat luar biasa. Sedangkan untuk kamu telah melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa, katanya dengan santai. Bagaimana itu bisa dilakukan? Chu Feng saat ini adalah penerus sejati King Xuantian. Maka secara alami, kita harus memberitahu dia tentang hal-hal tertentu, kata burung vermilion. Apa yang dikatakan Vermilion Bird masuk akal. The Black Tortoise mengangguk. Lebih baik aku menjelaskannya untukmu. Azure Dragon tersenyum ringan. Kemudian dikatakan, saat itu, bukan kebetulan bahwa King Xuantian dapat mencapai prestasi luar biasa. Dia telah menemukan sisa-sisa era kuno yang lengkap di tanah suci martialism, dan memperoleh manfaat yang sangat besar darinya. Meskipun King Xuantian memiliki bakat luar biasa untuk memulai, dan faktanya yang tidak dapat disangkal adalah, pertumbuhannya yang cepat dalam periode waktu yang singkat itu, sebenarnya sangat terkait dengan sisa-sisa era kuno itu. Saat ini, banyak harta dari sisa-sisa era kuno itu sudah menjadi milikmu. Persenjataan kekaisaran yang berhasil kamu saring, itu bisa dikatakan sebagai salah satu harta paling berharga di sisa-sisa era kuno itu. Pertama, ada gerbang yang ditempatkan King Xuantian jauh di dalam kuburan kaisar ini, yang di tengah-tengahnya banyak lapisan formasi spiritual untuk menemukan penggantinya. Nama gerbang itu adalah Gerbang Vien. Telah dilaporkan, tuannya adalah binatang buas dari era kuno. Binatang buas mengerikan itu adalah penjahat kejam, dan dia dianggap sebagai penguasa Raja Iblis. Lebih jauh lagi menurut legenda, di tangan Raja Iblis itu, Gerbang Vien akan menyebabkan ratusan juta makhluk bertemu dengan kematian yang kejam dalam seketika saat itu dibuka. Setelah tubuh mereka semua dimutilasi dengan buruk, maka hanya tulang mereka yang akan tersisa. Yang paling penting adalah, persenjataan kekaisaran biasa tidak mampu menahan kekuatan kaisar dari Gerbang Vien itu. Bahkan di era kuno, Vien Gate itu adalah mimpi buruk bagi banyak orang. Praktis, semua orang di bawah Half Martial Ancestor akan sangat takut melihat Gerbang Vien. Namun demikian, Vien Gate itu item yang terlalu jahat. Itu akhirnya akan mempengaruhi keadaan pikiran seseorang. Dengan demikian, bahkan King Xuantian tidak pernah menggunakannya. Namun sebaliknya, ia menggunakan formasi spiritual untuk menghilangkan sifat jahatnya. Hanya setelah Kaisar Magma muncul, dia akhirnya berhasil sepenuhnya menghilangkan sifat jahat dari Gerbang Vien. Namun pada saat itu, dia tidak lagi tega menaklukkannya. Adapun pedang itu, namanya adalah pedang tanpa nama. Meskipun disebut tanpa nama, itu bahkan lebih kuat daripada Gerbang Vien itu. Tuluh dilaporkan, ketika pedang itu lengkap dan tidak rusak, itu bukan persenjataan kekaisaran, melainkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, ucapnya.
Persenjataan leluhur yang tidak lengkap, seru Chu Feng yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Persenjataan kekaisaran sudah menjadi harta yang sangat langka di tanah suci martialism. Adapun persenjataan leluhur yang tidak lengkap, itu adalah hal-hal yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya, apalagi terlihat. Memang benar, itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Sisa-sisa era kuno itu berisi catatan tertulis dari pedang tak bernama tanpa nama itu. Meskipun kita tidak tahu siapa tuan pertama pedang tak bernama itu, tapi tuan kedua pedang tak bernama itu adalah tuan dari sisa-sisa era kuno itu. Dia juga orang yang luar biasa. Menurut catatan yang dia tinggalkan, pedang tanpa nama itu sudah dalam kondisi rusak ketika dia mendapatkannya. Jadi pada saat dia mendapatkannya, itu sudah menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang tidak bisa diperbaiki, dan bahkan potongan memonya. Namun demikian, pria itu memalsukannya menjadi persenjataan kekaisaran. Namun demikian, persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu tetap menjadi persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Meskipun sudah rusak parah, meskipun telah kehilangan kekuatan aslinya dan sangat terdepresiasi dengan kekuatan dari persenjataan kekaisaran, itu tetap sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran biasa. Di antara persenjataan kekaisaran, dia bisa dikatakan sebagai raja. Saat itu, King Xuantian telah menggunakan banyak persenjataan kekaisaran. Namun di antara mereka, yang terkuat tentu saja pedang tak bernama tanpa nama itu. Tapi meskipun Nameless Broken Sword sudah bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran biasa, King Xuantian masih mengatakan bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang tanpa nama yang rusak itu. Kami bertanya kepada King Xuantian, mengapa dia mengatakan itu sebelumnya. King Xuantian hanya tersenyum pada kami dan berkata, mungkin karena pedang tanpa nama yang rusak itu awalnya merupakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dan itu tidak mau membiarkan tuannya mendapatkan semua kekuatannya setelah merosot menjadi persenjataan kekaisaran. Azure Dragon menjelaskan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.